teman-teman pejuang pendidikan, balik lagi sama kita di Impot, podcastnya IPB Mengajar. Wah, halo. Halo Sobat IM yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, apalagi di era endemi seperti sekarang ini nih, Wid. Wah, Wid, udah lama banget kita nggak take Impot ya, Wid, ya. Terakhir itu kalau nggak salah 8 pengajar inspiratif 8 sama 9 ya, Wid. Itu tuh waktu itu ngabuburit bareng, waktu itu bulan puasa banget ya itu waktu itu. Bener gak, Wid? Bener banget, kita terakhir ketemu sharing-sharing sama kakak-kakak PI 8 sama 8 sama 9 pas puasa, sore-sore sambil ngabuburit. Sekarang kita sambil malmingan nilai. Bener banget, kita malmingan ya, bener banget. Oh iya, by the way, Wid, kebetulan banget nih, kemarin IM baru aja running, baru banget, bulan Juli sampai bulan Agustus, running Edelweiss, pengajar inspiratif ke-10 nih, Wid. Iya, bener banget nilai. Edelweiss baru aja nyelesain kegiatannya di bulan Juli sampai dengan Agustus dengan 58 tim PI di seluruh Indonesia. Kamu penasaran nggak sih, Lai, apa aja yang dilakuin para tim PI selama kegiatan Edelweiss kemarin secara kita tahu ya, maksudnya dilakuin secara daring, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya gitu. Pasti esensinya beda kan? Aku sih penasaran, Lai. Bener banget, Wid. Tadi jujur lagi kepo sih sama tim PI, apalagi kan kita tahu sendiri ya, Wid. Ini kan 58 titik di Indonesia, FYI juga nih, Wid. Kenapa 58 titik? Ternyata itu sama dengan Dies Natalis IPB yang ke-58, Wid. Wah, jadi benar-benar 58 untuk kampus kita sendiri ya, Lai ya. Bener banget, kita nurunin para pengabdi, kayak pengajar inspiratif di 58 titik udah kayak keren banget. Oh iya, karena kemarin baru aja selesai dilaksanain nih, Wid. Laili ada special guest, Wid, special guest khusus buat Laili ngundang nih, Wid, tim PI 10 dari berbagai sudut pandang nih, Wid, pastinya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, online, offline, ada juga yang bahkan hybrid nih, Wid. Nah, daripada kita nunggu ya, Wid, Laili udah kepo banget, Wid. Mending langsung aja, Wid, dia panggil. Bener banget. Daripada teman-teman di rumah nih penasaran juga siapa sih gue star kita kali ini, langsung aja kali ya kita panggil. Buat yang pertama, halo Kak Nindi Kusamati dari Kabupaten Bogor, Parung Panjang. Yang kedua, halo Kak Ayesha dari Boyolali, Jawa Tengah. Dan yang ketiga ada Kak Chandrika ya Kak ya. Kak Chandrika Maharani dari Bogor. Wah, halo. BTW, Wid, kita semua angkatan 57, Wid. Jadi sharingnya lebih enak ya, Lai. Iya, jadi kita kayak ketemen aja kali ya. Benar. Wah, halo, salam kenal. Nindi, Cacan, dan Ayes. Salam kenal. Halo, salam kenal, Laila dan Widya. Salam kenal semuanya. Halo, salam kenal. Apa kabar nih semuanya? Boleh dong buat dari kakak-kakak tim PI 10 memperkenalkan diri mulai dari nama dan sekolah mitra. Mulai dari Nindi dulu, boleh deh. Aku Nindi Kusmawati, aku ambil mitra PAUD, namanya Taud Nurul Iman. Oh, PAUD Nurul Iman. Keren banget dari PAUD ya. Keren banget. Lanjut, boleh Cacan. Oke, halo semuanya. Aku Chandrika Maharani Aprilene. Dipanggilnya Cacan. Aku asal dari Bogor. Dan kemarin pada saat program pengajar inspiratif yang ke-10, aku bermitranya dengan SD Dharma Ibu. Oke, Dharma Ibu ya, SD. Kalau Ayes gimana nih kalau Ayes? Halo, aku Ayesha Lestaris dari Boyolali, Jawa Tengah. Kemarin waktu IPB pengajar itu aku mitranya di MI Tamrinul Ulum Jetis di Jawa SD. Tengah. MI, ya. Oh, MI, iya. Oh, wah, keren banget deh, Wid. Mungkin semuanya dasar semua ya, sekolah dasar. Kuliah sekarang ya udah lumayan hektik ya gitu. Terus kalau pas kemarin ngajar kayak gimana, nggak sehektik kuliah karena kan di saat liburan jadi nggak bentrok jadwal kuliah, paling bentroknya sama jadwal kepanitiaan, rapat kayak gitu sih. Tapi tetap seru lah. Seru lah. Refreshing gitu kayak teman-teman yang Seru lain. banget.
masih bisa bagi waktu lah ya, karena kan libur juga waktu itu. Kayak untuk hal yang menyenangkan ya, kan mereka tuh udah lama online ya, terus mereka kehilangan semangat belajar mereka, tapi pas kita datang mereka tuh antusias, dan itu tuh bener-bener bikin terenyuh gitu loh, kita seneng liatnya gitu. Mereka kembali dengan semangat belajar mereka, itu tuh menyenangkan. Itu kalau dari aku. Jadi, mereka tadinya online gitu, tapi karena ada Ya, pengajar kreatif ini jadi digelar offline gitu ya, Yes? ya benar-benar. Jadi, ada nggak sih misalnya yang masing-masing anak nih nggak saling kenal? Ayes mungkin ada kasus kayak gitu tuh. Gimana? Kan karena online, mungkin lewat daring gitu kan, mereka nggak kenal satu sama lain. Nah, pas offline nih, kayak nggak temen gitu ya, maksudnya kayak nggak kenal sama teman sendiri, itu ada nggak? Iya, ada banyak. Apalagi tuh yang cewek-cewek yang rumahnya tuh di dalam-dalam gitu loh. Mereka nggak punya tetangga gitu. Ininya pas masuk sekolah, mereka tuh nggak saling kenal gitu. Ini masih anak SD kelas 4. Itu tuh tahun Oh, yang pas kelas 3 kan mereka online tuh full gitu kan. Terus pas masuk kelas 4 mereka nggak saling kenal ditambah sama banyak banget murid-murid baru gitu. Ini benar-benar harus menyatukan mereka dulu, baru menumbuhkan semangat belajar mereka gitu. keren banget nih lah, tim PI kita bener-bener bisa nyatuin mereka banget nggak sih? Keren banget. Nah, kalau buat Caca nih, apa sih hal menyenangkan kan? Kalau hal menyenangkan buat aku gitu ya selama pengabdian itu ya kurang lebih sama kayak Ayes tadi. Semangat anak-anak itu benar-benar di luar dugaan gitu, antusiasmenya benar-benar di luar dugaan karena kan sekolahnya ini, sekolah Dharma Ibu ini semenjak pandemi kan jadi online ya sekolahnya gitu. Terus mereka itu kelas 6-nya cuma satu kelas aja nih gitu. Kelasnya sih kecil memang, cuman kan tapi apa ya, kalau online rasanya kayak sepi gitu loh, apalagi nggak ketemu langsung gitu kan. Nah, pas ada kami pengajar inspiratif ini yang ada di Bogor ini, itu tuh kan ya maksudnya kan kita sebagai kakak gitu ya, sebagai pendamping. Nah, itu tuh mereka jadi kayak apa ya, super excited gitu loh. Mereka kayak, aku dapat kakak baru gitu, dapat teman belajar baru gitu kan. Ya sih kurang lebih kayak gitu. Terus yang bikin aku seneng juga akhirnya aku bisa ngerasain gitu loh ngajarin anak-anak SD karena aku selama ini belum pernah ngajar kan, belum pernah ikut pengabdian kayak gini. Ini merupakan hal yang pengalaman pertama ngajar buat aku gitu. Wah, iya benar banget. Keren banget pengalaman pertama ya, Chan ya. Kalau Nah, berarti kalau Cacan sendiri, ya dilaksanain hybrid ya, Lai, si Cacan. Cacan online, Cacan. Oh, Cacan online aja ya? Ya secara keseluruhan sebenarnya online, tapi untuk belajar online kan karena kan kami ini di Bogor ada peraturan yang PPKM itu loh. Jadi kan kita juga nggak bisa ngelanggar gitu aja ya karena Iya, benar banget. nanti sekolahnya kena sanksi, kitanya juga mahasiswa nanti dianggapnya kok nggak menaati gitu kan. Nah, paling kita kemarin kita ngerancang gimana caranya supaya bisa ada interaksi ketemu langsung sama adik-adiknya itu di akhir kegiatan kami mengabdi, kita bikin kayak apa ya, perpisahan gitu loh, kecil-kecilan gitu. Jadi kita ketemu langsung sama mereka dan itu mereka bener-bener makin seneng aja gitu kayak akhirnya bisa ketemu langsung sama Kak Cacan, Kak Wulan, Kak Safin, Kak Ocha dan yang lain-lain gitu. Ya, jadi kayak poinnya anak SD ini sebenarnya emang harus offline ya. Mungkin kayak lingkungan mereka kan masih lingkungan main, beda sama kita yang maksudnya bisa beradaptasi gitu. Kalau misalnya anak SD sendiri kan, ya mereka harus ketemu teman biar berinteraksi. Kalau di HP mereka bingung mungkin ya. emang timku tadinya tanggal sekian diundur jadi tanggal 26 Juli. Itu kita ngajar cuma 12 hari dan malah menurut kita kurang gitu. Pengen nambah. Soalnya waktu itu kan ada PPKM ya. Tapi ternyata emang ngajar PAUD lumayan nguras tenaga gitu. Anak-anaknya aktif-aktif banget. Kayak gitu. Iya, bener banget. Bener banget sih. Emang nih, Dini
timnya beda sendiri lah ya, FYI nih. Kan ini PI-nya dari ngajar PAUD. PAUD itu kan masih kayak dede gemes lah ya, masih kayak ke sini dianterin, ke situ dianterin gitu kan. Mungkin Nindi apa sih pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Maksudnya kayak repot-repotan gitu nanganin mereka semua. Ya, lumayan sih. Soalnya anak-anak kan tenaganya masih banyak banget ya. Lari sana, lari sini. Terus mau ngajarin, kadang mereka lari ke situ. Jadi ya itu harus banyak banget tenaganya. Terus kadang ada yang berantem, ada yang nangis. Gitu. Tapi seru Kalau sih. Selama Ya. ini kan kita sering dengar tuh, ada orang tua yang bilang kalau selama online itu guru nggak punya kerjaan gitu kan. Banyak kan yang bilang kayak gitu. Ternyata pas aku terjun langsung ke sekolahan itu, ternyata di masa pandemi kayak gini malah guru itu kerjanya 2 kali gitu loh. Dari yang sebelumnya kan jam ngajarnya cuma dari jam 7 sampai jam 12 lah maksimal ya. Ini tuh lebih bisa sampai malam karena nungguin mereka ngumpulin tugas. Dan itu tuh menurut aku, oh ternyata jadi guru itu unik gitu. Ternyata jadi guru itu susah gitu. Nggak semuanya yang aku bayangkan sebelumnya kayak gitu. Pasti ngomongin tentang kesusahan gitu ya, Yes, ngomongin tentang kesibukan pengabdian kemarin. Boleh dong, lagi mau nanya Ayes lagi nih. Ini kan Ayes tuh ngelaksanain pengabdian tuh kan secara offline ya, Yes. Nah, boleh dong ceritain sehektik apa sih persiapan sebelum pengabdian waktu itu? Aduh, kalau soal ini nih, waktu itu kan sebelumnya dari sekolahan mintanya kita ngajar full 1 minggu dari Senin sampai Sabtu kan. Tapi ternyata karena PPKM, akhirnya kan kita dikasih waktu dalam seminggu itu cuma 3 kali yang ngajar di sekolahnya. Nah itu tuh kita tuh perlu ngejadwal ulang gitu loh semua program-program kita. Dan jadinya setiap harinya kita tuh melaksanakan program yang bisa dibilang double-double gitu lah. 2 program kita laksanain sehari gitu. Dan itu tuh kan butuh persiapan yang menurut aku cukup berat ya, soalnya dalam waktu yang singkat gitu. Dan itu tuh untungnya dari pihak sekolah mereka tuh membantu banget gitu. Kita diberikan kunci sekolah gitu-gitu. Nah, jadinya kita persiapannya bisa semaksimal mungkin walaupun dalam waktu yang singkat. Dan itu bisa dibayangkan lah ya sesibuk apa kita waktu itu gitu. Itu sih. Tapi seru. Seru lah ya, Ayes. Pasti karena pengabdian baru pertama kali juga ya, Ayes ya? Ya benar, baru pertama kali ini. Pasti sih, seseru itu pasti. Kan tadi udah nanyain persiapan Ayes dari sisi offline nih, Wit. Laili sekarang pengen nanya Cacan dari sisi online-nya, Wit. Nah, boleh dong, Can. Laili pengen nanya, Cacan boleh ceritain ke Sobat IM yang di rumah, persiapan Cacan dan tim mengabdi secara online, apalagi kan seperti yang kita tahu ya, bahwa ngelakuin pembelajaran secara daring itu kan nggak mudah ya, apalagi cakupannya anak SD gitu ya. Boleh dong buat Cacan ceritain persiapannya waktu itu. Oke, kalau persiapan itu sebenarnya kita udah dari awal Juli ya, sebelum administrasi gitu segala macam udah. Tapi waktu itu ada yang bikin agak deg-degan gitu karena kan kita programnya kan sebenarnya awal Juli nggak sih, ya kan? Nah, sementara sekolah yang di Bogor ini baru masuknya itu tanggal 19 atau 20 Juli gitu. Nah, sekolah ini kan yayasan gitu ya, jadi bukan sekolah negeri gitu. Nah, kita juga harus ngehubungin sama kepala sekolahnya, sama yang punya yayasannya tuh agak susah gitu loh. Tuh jadi butuh effort sih, bener-bener kayak kita nunggu nih gitu. Bener-bener pada saat itu kita juga nggak bisa langsung gas kita nyiapin ini A, B, C, D gitu juga nggak bisa, karena kan kita harus nunggu instruksi dari kepala sekolah sama guru gitu kan. Nah, yang bikin lama di situ tuh. Udah sih itu aja, paling kalau yang administrasi sekolah kayak gitu. Untuk pas udah ngebahas apa aja yang perlu dipersiapin sama gurunya, udah itu palingnya ribet tuh yang bikin rancangan RAB itu loh, bikin RAB itu kan harus gimana nih supaya bisa, kita cuma dapat budgetnya segini gitu kan. Sementara kita bikin di timku itu kan dibagi gitu ya, kamu yang proker A, kamu proker B, proker C gitu kan. Nah, kita masing-masing sama-sama ngerancang sendiri. Terus ya udah nanti pas digabungin tuh harus
harus ditekan banget nih gitu. Terus harus belanjanya online lah, ada yang nitip lah, itu ribet gitu. Paling kayak gitu sih kalau persiapan awalnya gitu. Oh, jadi sistemnya bagi tugas ya, Coach Cacan? Sama Iya tim. benar, bagi tugas. Nah, Cacan kan online ya, Chan. Berarti harus ada persiapan kayak buat PPT ya, sebagai pembelajaran. Iya betul. Nah, Laili mau nanya nih, itu tuh apa ya, soalnya atau materinya itu disiapin dari gurunya kah, atau materinya dari mana, atau nyari sendiri kah? Itu di mana, Chan? Oke, jadi kan kita kalau pengajian inspiratif udah ngasih ini ya, apa namanya, susunan kegiatannya tuh apa aja, kan ada apa namanya, ada kelas inspiratif, aku lupa. Ya itu, terus wirausaha, NCDA itu gitu kan. Nah, itu kita masing-masing bikin ini sendiri, materi sendiri gitu. Tapi kita nggak bikin sendiri, kita konsultasi juga sama wali kelasnya, karena biar apa ya namanya, enggak miskom gitu loh, biar enggak menyimpang dari kan kalau di SD tuh pakai buku tema ya. Nah, itu ada tema-tema kayak gitu. Kita konsultasi sama gurunya, Bu, kalau misalnya kita ada program ini gitu kan. Ada program CDA, From On School. Kira-kira nih kita bisa collab nih, kita bisa gabungin dengan buku tema yang apa ya gitu. Jadi anak-anak tuh nggak belajar di apa ya, nggak melampaui jauh gitu, masih tetap di jalurnya gitulah. Gitu sih. Ya, jadi mungkin Jadi ada persiapan juga dari tim PI-nya nyiapin, terus konsul juga nih, biar gak terlalu menyimpang. Bener banget. Iya benar, nggak nyimpang. Oke. Terus tadi kan dari tim online ya, Wit? Online. iya benar banget. Mungkin ngelanjutin yang tadi nih ya. Buat Cacan sendiri, berarti aku mau nanya metode yang Cacan kasih ke anak-anak itu Zoom atau WA kah? Digabung sih, kalau misalkan siangnya gitu kan kita belajar pagi itu jam 8 itu kita Zoom. Tapi Zoom-nya nggak setiap hari gitu karena jenuh ya, maksudnya anak-anak harus nge-Zoom gitu kan. Sayang masih muda, matanya ntar aku Benar lagi banget. gitu. Ya, jadi Iya benar banget. udah gitu apa namanya? Mesti kita aja yang mahasiswa kadang kuotanya suka Iya, kekurangan gitu kan. iya. Mereka Zoom nggak setiap hari gitu, tapi Zoom itu setiap pagi. Kita Zoom paling cuman ya 1 jam lah gitu, nggak beda jauh kayak kita kuliah satu matkul gitu. Nanti dilanjutnya kita ngasih tugas, udah selesai kelas kita ngasih tugas, kalau mau ada diskusi biasanya mereka yang datengin kita, maksudnya mereka yang ngechat kita, Kak ini kayak gimana gitu sih. Jadi selebihnya itu belajarnya lewat WA gitu, kita chat. Jadi mungkin Zoom-nya didampingi para orang tua gitu ya. Takut mikir bocor ya. Kalau ada nggak tuh pengalaman Zoom Cacan? sih sebenarnya nggak didampingin orang tua ya, tapi kemarin ada yang cerita tuh ada yang numpang wifi sama capseknya, jadi didampingin langsung sama capseknya, nggak sama orang tua tapi sama capseknya kayak gitu. Paling ya sisanya ya udah, ada yang didampingin sama orang tua, ada juga yang enggak gitu karena orang tuanya kerja dan sebagainya gitu. Oh, oke. Mungkin masih nyambung ke metode pembelajaran. Kalau Ayah sendiri gimana nih, Yes? Kalau aku kan offline ya, dari pihak sekolah itu udah ngasih bahan ajar sih. Kita diberi satu buku gitu buat diajarkan selama 1 bulan dan harus selesai gitu. Ya tema berapa ya? Tema 1 kalau nggak salah. Tematik 1 itu kita harus menyelesaikan dalam waktu 1 bulan. Itu terus metode lainnya apa ya? Kita sering ngajak-ngajak mereka bermain, belajar gitu sih, kayak game-game gitu tapi diselipin sama pembelajaran gitu. Terus kita sering ngajak-ngajak mereka keluar kelas gitu. Ini mereka nggak bosen, dan misalnya tiap hari Jumat itu kita selalu ngadain kayak kuis gitu, dan nilai tertinggi itu dapat hadiah. Nah di sini tuh letak keseruannya. Mereka tuh kayak antusias gitu. Mereka pengen dapat yang terbaik terus, sampai mereka tuh kadang suka tengkar gitu, berantem gitu loh. Benar-benar semangat ya. Iya, ini bener-bener. Mereka rebutan nilai gitu. Iya, benar Gara-gara banget. Mungkin mereka juga jenuh online, terus tiba-tiba dikasih offline langsung seru. Gimana sih? Kayak semangatnya tuh benar-benar semangat gitu.
Bener Iya, banget. bener. Jadi AIS tuh dikejar target gitu ya, Yes. Iya. Wah, Oke, Wid. mungkin pertanyaan terakhir kali ya, Lai. Aku mau Boleh. nanya ke kalian eh, tentang ini, perpisahan. Kita kan ada perpisahan ya. Dari masing-masing mitra itu gimana sih acara perpisahannya? Apakah sedih, ada yang sampai nangis atau gimana? Boleh mungkin dari Ninti dulu kali ya. Perpisahan kita nggak sampai nangis sih, cuman seru aja gitu. Kan kita bikin kayak penghargaan itu terrajin siapa, teraktif siapa, yang kayak gitu, dan mereka seneng banget. Terus kita beliin beberapa mainan buat mereka juga. Ya, kerasa banget mereka seneng gitu. Walaupun nggak sedih, tapi berkesan sih. Terus juga mereka foto bareng, ada sesi foto bareng kayak gitu. Ya, masih berkesan sampai sekarang dan masih pengen ngajar lagi. Iya benar. Ada nggak sih anak yang ngomong, Kak, kok nggak ngajar lagi gitu? Ada nggak? Nggak tahu ya, tapi waktu itu ada yang sempat nggak masuk, itu ditanyain terus-terusan, Kak Arya kemana? Kak Oh, Nindi kemana? Kayak gitu. Kita kangen nih ya kadang ada mereka yang ya. nggak masuk. Iya, ditanyain terus. Dan diminta ngajar lagi juga sama gurunya kemarin. Oh, ketagihan ya. Iya. Benar-benar. Berarti kan benar-benar nilai pengajaran inspiratif ini benar-benar berguna di lingkungan masyarakat itu ya lah ya. Bener banget, Wid. Sangat terkenang gitu. Iya, benar banget. Mungkin yang kedua boleh dijawab sama Cacan. Oke, mengenai perpisahan. Gak beda jauh sih dari ceritanya Nindi tadi, cuman bedanya kan aku anak kelas 6 SD gitu ya. Itu kita bikin acaranya itu jadi nggak cuma kayak pembukaan yang formal gitu, terus penghargaan gitu, nggak. Kita bikin games gitu. Jadi kita kan ini kan kita ngajar itu, kelompok kami tuh ngajar dibikin kelompok-kelompok gitu kan. Nah itu kelompoknya kita pakai buat jadi tim main game gitu loh. Jadi mainnya tuh main pos-posan gitu. Dan yang paling seru tuh nggak paling seru, semuanya seru. Ada game cerdas cermat, terus ada tebak gaya, sama apa lagi satu lagi aku lupa. Dan itu mereka semua kan offline ya gitu. Itu bener-bener ramenya tuh berasa banget gitu. Terus pas udah penutupan, untuk penutupan acara gitu, kita ada sesi foto juga. Itu tuh bener-bener yang apa ya, apalagi kelompok yang aku ajar tuh, mereka tuh kayak apa sih, pada bilang tuh main sama aku Kak Caca kayak gitu. Terus bener-bener pas kemarin foto tuh ada yang gini, ada yang Kak Caca, ada yang nemplok gitu, kayak dia seneng banget. Terus anak-anak zaman sekarang ya, anak SD zaman sekarang kan udah ngerti aplikasi TikTok gitu kan. Nah, mereka tuh, "Kak, foto-foto yuk, foto, kita bikin bumerang." Bisa-bisa sama mereka nanti diedit gitu jadi TikTok, nanti mereka ngirim ke timku gitu kan, kayak, "Kak, ini buat kenang-kenangan," gitu. Itu ya ampun, itu bikin ini banget sih, kayak terenyuh gitu, kayak, "Oh my God." Bener-bener apa ya, kita nggak ngasih hadiah ke mereka juga ngasih hadiah berupa kayak foto, bikin video, bikinan mereka sendiri, bikin TikTok itu tuh seneng banget gitu. Terus ya mereka juga bahkan guru juga kayak kalau bisa tahun depan ngajar lagi nggak apa-apa gitu kan, minta gitu ya, nggak beda jauh kayak Nindi gitu kan, ditagih ngajar lagi gitu, bantuin gurunya kali gitu ya. Jadi asisten guru kayak gitu. Sampai sekarang sih mereka masih kontakan sama aku, bahkan ada yang kemarin tuh ada yang rajin banget nanyain satu-satu, kayak Caca apa kabar gitu, nggak cuma nanya aku aja tapi nanya yang lain juga, dicatin satu gitu. Terus sih Iya, seru banget sih. Apalagi perpisahannya offline gitu ya. Mungkin tadinya kenal di laptop gitu ya. Ketemu langsung tuh emang seru banget gitu. Oke, makasih Cacan ceritanya. Mungkin terakhir dari Ayes. Oke, kalau dari aku tuh perpisahannya dibikin kayak acara itu loh,
perpisahan sekolah biasa gitu loh. Kita bikin satu tempat, kita hias, terus kita pakein background gitu-gitu. Sama di situ kita ngadain acara makan bersama, bareng sama kepala sekolah sama wali kelasnya. Dan di situ tuh mereka nyuruh kita buka masker karena selama ngajar kita nggak pernah buka masker kan. Mereka penasaran gitu ceritanya. Terus tiba-tiba pas selesai kita udah makan, udah kita penutupan tuh, udah kepala sekolah udah mengucapkan sepatah kata pelepasan gitu intinya. Mereka tiba-tiba ngasih bingkisan gitu kan, isinya kertas buaya gitu kan, terus mereka sebar. Ternyata di tengah-tengahnya ada surat. Ya kita nggak pernah berekspektasi mereka bakal sesayang itu ke kita kan. Nah di situ tuh suratnya bikin kita mau nangis gitu loh. Suratnya tuh mereka bilang, maaf ya Kak, selama kalian mengajar, kita nakal gitu-gitu. Nah, itu tuh bener-bener menyentuh. Terus tahu-tahu ada salah satu murid, dia tuh pegang tangan kita, ternyata dia tuh mau masangin gelang ke kita dikasih gelang satu-satu, gelang itu bikinan mereka sendiri, gitu. Dan apa ya, pas perpisahan itu nggak ada yang nangis sih, emang nggak ada, cuma pas kita mau pamit, mereka tuh bilang, Kak bisa nggak sih kalau kalian ngajarnya sampai kita naik ke kelas 5 gitu katanya. Terus kan ya nggak bisa deh, kan kita bilang gitu. Baru udah ada satu gitu yang tiba-tiba meluk-meluk gitu, katanya nggak mau Kak, masih mau sama kakak, katanya gitu. Itu sih. Iya benar-benar. Berarti essence ngajarnya tim IES ke anak muridnya nih kerasa banget mungkin ya sampai sesayang itu. Benar-benar nggak expect, harusnya mungkin nggak cuman IES yang nyiapin kejutan, tapi mereka juga nyiapin kejutan gitu ya Yes ya. Bener Iya. banget, Wid. Jadi setiap tim PI mau online, mau offline, itu punya ceritanya masing-masing ya, Wid? Bener banget. Wah, Wid, udah nggak kerasa banget nih. Udah sekitar kurang lebih 15 menit kita ngobrol bareng tim PI 10. Makasih banyak buat seluruh tim PI 10, khususnya buat Nindi, Cacan, dan Ayes karena sudah bersedia datang dan ikut ngobrol bareng sama kita di Impot ke-4 kali ini, Wid. Makasih. Dan makasih juga nih buat tim PI, seluruh tim PI yang sudah mengabdi, memulai langkah kecil untuk negeri, dan tetap menjalin relasi demi Ibu Pertiwi. Terima kasih juga buat Sobat IM yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Ya benar banget. Sekali lagi aku ucapin makasih buat tim PI, buat seluruh tim PI karena sudah melaksanakan kegiatan dari lulus kemarin. Dan terima kasih kepada Ayes, Cacan, Didi udah mau berbagi cerita ke teman-teman Sobat IM di rumah. Mungkin itu aja. Aku Widya. Dan aku Laili. Sampai ketemu di import selanjutnya. Mungkin sebelum penutupan, aku mau ada pantun nih, Lai. Ya nih, teman-teman, Widya ada pantun. Apa tuh, Wid? Oke. Jarjit Susanti suka makan bolu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa di import wabarakatuh. selanjutnya.